Woyo, gengs PBA UIN SSC, pernah nggak sih denger kata skripsi atau riset? Langsung bikin mules duluan. Haha, iya ya. Kayaknya kok ribet, serem gitu ya. Penuh statistik. Nah, itu dia. Tapi tenang, tenang. Kali ini kita bakal coba bongkar tuntas soal penelitian pendidikan nih. Biar kalian lebih pede ngadepinnya. Betul. Kita bakal pakai panduan utamanya dari John W. Creswell. Kitab saktinya para peneliti pendidikan lah. Ditambah intipan dari sumber lain juga kan, biar makin lengkap. Iya dong. Misi kita, biar kalian nggak cuma ngerti teori dasarnya, tapi juga kebayang gitu gimana prakteknya buat tugas akhir nanti. Atau minimal, nggak ngeblank lah pas ditanya dosen pembimbingnya kan. Siap. Siap, kita akan fokus pada konsep-konsep kunci dari Creswell yang paling relevan buat Anda semua di S1 Pendidikan Bahasa Arab. Yang penting mendalam tapi praktis ya. Itu tujuannya. Kita ikuti alur buku Creswell. Dari dasar sampai nanti nulis laporan. Sambil sesekali kita lirik pakar lain kalau perlu. Mantap! Oke, mari kita mulai dari fondasinya dulu deh. Riset itu sebenarnya ngapain sih? Kenapa kita sebagai calon guru bahasa Arab perlu banget gitu paham soal ini? Oke, jadi pada dasarnya ya, riset itu cara sistematis, cara yang terstruktur buat menjawab pertanyaan atau mecahin masalah. Oke, sistematis. Creswell itu ngasih contoh kasus Maria, mahasiswa pasca yang pengen neliti kekerasan di sekolah tempat dia ngajar. Ah iya, ingat. Nah, itu nunjukin riset bisa banget berangkat dari masalah nyata di sekitar kita. Buat kalian, mungkin ini bisa jadi cara buat memahami lebih dalam tantangan ngajar bahasa Arab. Atau nyoba solusi baru gitu? Bisa jadi. Atau menguji coba solusi baru. Intinya, riset itu bantu kita bergerak. Dari yang tadinya cuma opini jadi kebukti yang lebih kuat. Sip, sip. Jadi nggak cuma nebak-nebak buah manggis ya. Nah, Creswell kan bilang ada dua kubu besar nih dalam riset, kuantitatif sama kualitatif. Bedanya apa sih simpelnya? Perbedaan paling mendasarnya itu ada di jenis data sama tujuannya. Riset kuantitatif, nah ini mainannya angka, statistik. Angka ya? Tujuannya seringkali ngukur hubungan antar variabel atau bandingin kelompok buat lihat pola umum. Contohnya? Misalnya ya, ngukur seberapa besar sih pengaruh metode A terhadap nilai siswa dibandingin metode B. Datanya numerik, hasil analisisnya ya angka. Oke, jadi kayak ngitung-ngitung gitu ya. Terus kalau kualitatif? Nah, kalau kualitatif itu fokusnya beda. Lebih ke pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Pemahaman mendalam. Datanya bukan angka, tapi kata-kata, hasil observasi, wawancara mendalam, atau dokumen. Tujuannya itu menggali makna, memahami proses. Atau lihat kompleksitas situasi dari sudut pandang orangnya langsung. Tepat. Misalnya menggali pengalaman santri gitu, dalam menghafal Al-Quran di pondok modern. Dua pendekatan ini punya logika dan cara kerja yang beda banget. Penting dipahami dari awal. Oke, kebayang deh bedanya. Sekarang, bagian yang sering bikin mahasiswa galau nih di awal-awal. Nemuin masalah penelitian. Iya, ini krusial. Gimana sih caranya biar dapat ide topik skripsi yang pas, yang nggak pasaran, tapi juga nggak susah banget gitu? Creswell nyaranin beberapa sumber ide. Bisa dari pengalaman pribadi kalian? Pengalaman pribadi, contohnya. Misalnya pas PPL. Kalian lihat ada kesulitan belajar IROP yang kok kayaknya berulang terus di siswa. Atau sebaliknya, ada strategi guru yang unik banget, efektif buat ngajar kalam. Oh, jadi dari pengamatan langsung ya? Bisa. Bisa juga dari teori yang udah ada, tapi kalian merasa, ini perlu diuji lagi nggak ya di konteks kita? Misal di madrasah atau di UIN SE sendiri. Atau dari penelitian sebelumnya, katanya ada celah gitu. Nah, itu yang paling umum. Baca penelitian sebelumnya, terus nemu ada celah atau pertanyaan yang belum kejawab. Itulah research gap. Wih, jadi nggak harus nemuin sesuatu yang benar-benar baru kayak nemuin planet lain gitu ya? Haha, nggak harus. Yang penting, kata Creswell, masalah penelitian itu harus jelas, spesifik, dan researchable. Researchable, maksudnya? Artinya, ya bisa diteliti. Dengan waktu, sumber daya sama keahlian yang kalian punya. Dan yang krusial banget nih, harus ada justifikasi. Justifikasi. Kenapa penting? Kenapa topik ini penting diteliti? Apa manfaatnya buat ilmu pendidikan bahasa Arab? Atau buat praktik ngajar nanti?
Kalian harus bisa meyakinkan kenapa penelitian kalian ini layak dilakukan. Sip. Biar nggak asal ngomong dan punya dasar kuat, katanya kita butuh literatur review, tinjauan pustaka. Iya, betul. Ini fungsinya apa sih sebenarnya? Selain bikin skripsi jadi tebel tentunya, dan gimana cara nyarinya biar efektif, biar nggak buang-buang waktu gitu. Tinjauan pustaka itu krusial banget. Creswell bahkan bilang, ini fondasi penelitian. Fondasi ya? Fungsinya bukan cuma ngerangkum buku atau artikel, tapi lebih ke memetakan apa aja yang udah diketahui tentang topik kalian. Memetakan. Maksudnya? Siapa ada yang udah neliti? Apa temuan utama mereka? Metode apa yang mereka pakai? Teori apa yang relevan? Dan yang paling penting, di mana lubang atau pertanyaan yang belum terjawab yang bisa kalian isi? Oh, jadi buat nemuin gap tadi ya, sekaligus nunjukin kenapa riset kita penting. Tepat. Ini bantu kalian memposisikan penelitian kalian. Jadi kayak detektif gitu ya, nyari jejak kasus sebelumnya. Terus cara nyarinya yang efektif gimana? Pertama, tentuin kata kunci yang spesifik terkait topik PBA kalian. Misalnya, metode pengajaran Nahu aktif atau motivasi belajar bahasa Arab era digital, kesulitan fonologis mahasiswa PBA, gitu. Oke, kata kunci dulu. Terus? Lalu gunakan database akademik. Creswell nyaranin Eric buat pendidikan, tapi Google Scholar, ProQuest, JSTOR, atau database lain yang dilanggan kampus juga oke banget. Mana yang diduluin, buku atau jurnal? Fokus ke artikel jurnal ilmiah terbaru dulu. Biasanya isinya riset paling mutakhir. Pas baca, catat poin penting. Tujuan studi, metode, temuan utama, sama keterbatasannya. Dicatat ya. Terus? Disusun gimana? Susun temuan kalian secara tematis. Jangan lupa etika. Creswell sangat menekankan pentingnya sitasi yang benar. Pakai gaya kutipan standar kayak APA, biar nggak plagiat. Menghargai karya orang lain juga ya? Betul. Dan sejak awal, pikirkan juga etika ke calon partisipan. Soal izin, kerahasiaan data mereka. Itu penting. Oke, fondasi udah kuat nih kayaknya. Sekarang kita masuk ke dunia angka-angka. Riset kuantitatif. Siap. Tadi katanya ini sering berangkat dari teori, terus diuji pakai data numerik ya? Kuncinya ada di variabel, bener? Apa sih variabel itu gampangnya? Betul. Variabel itu, ya sederhananya kata Creswell, segala sesuatu yang kita ukur dalam penelitian. Dan nilainya bisa beda-beda antar orang atau antar waktu. Yang bisa diukur dan berubah-berubah gitu ya? Iya. Dalam penelitian kuantitatif, kita biasanya fokus ke hubungan antar variabel. Yang paling dasar ada dua, variabel independen. Independen, yang bebas. Ini penyebab atau perlakuan yang kita berikan atau ukur pengaruhnya. Terus ada variabel dependen. Dependen, yang tergantung. Ini akibat atau hasil yang kita ukur, yang kita duga dipengaruhi sama variabel independen tadi. Contoh dong buat anak PBA, biar lebih nempel. Oke, misalnya kalian mau neliti pengaruh penggunaan aplikasi Duolingo Arabic. Nah, ini variabel independennya. Oke, aplikasinya. Terhadap penguasaan mufrodat mahasiswa semester 2. Nah, penguasaan mufrodat ini variabel dependennya. Oh, jadi pengaruh aplikasi ke kosakata ya? Bisa jadi ada variabel lain juga yang perlu diperhatiin, kayak motivasi belajar awal, itu bisa jadi variabel kontrol atau moderator. Tapi fokus utamanya ya di hubungan independen-dependen itu. Oke. Jadi jelas mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Kalau udah nentuin variabel, gimana cara bikin tujuan atau pertanyaan penelitian yang bagus? Biar nggak ngawang-ngawang gitu risetnya. Kuncinya, spesifik dan terukur. Spesifik, terukur. Pertanyaan penelitian kuantitatif itu biasanya nanyain hubungan, apakah ada hubungan antara X dan Y, atau perbandingan. Apakah ada perbedaan Y antara kelompok A dan B? Contoh lagi dong. Contoh hubungan. Apakah ada hubungan signifikan antara frekuensi membaca teks Arab dengan skor pemahaman bacaan Qiraah Fahmiyah mahasiswa PBA? Oke, kalau perbandingan? Contoh perbandingan. Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam keterampilan berbicara, maharah kalam, antara mahasiswa yang ikut program pertukaran pelajar ke Timur Tengah sama yang enggak? Oke. Dari situ terus bikin hipotesis ya? Dugaan sementara? Tepat. Hipotesis itu dugaan atau jawaban sementara kita yang nantinya bakal diuji pakai data. Sip. Lanjut ke pengumpulan datanya. Gimana cara milih orang yang tepat buat diteliti? Sampling katanya.
biar hasilnya bisa dipercaya gitu. Sampling itu penting biar kita bisa nyimpulin sesuatu tentang kelompok besar, populasi, misal semua mahasiswa PBA UIN SSC, hanya dari sebagian kecil aja, sampel. Biar efisien ya. Betul. Idealnya, kata Creswell, pakai probability sampling, kayak random sampling, di mana semua anggota populasi punya kesempatan sama buat dipilih. Tapi di sekolah atau kampus susah nggak sih? Nah, makanya seringkali kita pakai non-probability sampling, kayak convenience sampling, misalnya pakai kelas yang kalian ajar pas PPL. Lebih praktis, tapi ya generalisasinya lebih terbatas. Ukuran sampelnya ngaruh nggak? Ngaruh banget. Harus cukup besar biar analisis statistiknya valid. Terus alat ukurnya, instrumennya. Instrumen, kayak tes atau kuesioner gitu ya? Bisa. Tes, misal tes IROP. Kuesioner, misal angket skala sikap terhadap budaya Arab. Atau observasi terstruktur, nyatat frekuensi penggunaan bahasa Arab di kelas. Nah, instrumen ini wajib hukumnya valid dan reliable. Valid dan reliable. Apa tuh artinya secara praktis? Biar gampang ngertinya. Oke, valid itu artinya alat ukur kalian benar-benar ngukur apa yang emang mau diukur. Contohnya? Misal mau ngukur kemampuan nahwu, ya tesnya jangan malah kebanyakan soal kosakata. Gak nyambung kan? Oke, benar-benar ngukur targetnya ya. Kalau reliable? Reliable itu artinya kalau alat ukur itu dipakai lagi dalam kondisi yang sama, hasilnya konsisten atau stabil. Konsisten, kayak timbangan badan gitu. Nah, persis. Bayangin timbangan badan. Kalau kalian nimbang 3 kali berturut-turut, angkanya loncat-loncat jauh. Berarti timbangan itu nggak reliable kan? Iya juga ya. Begitu juga instrumen penelitian. Ada cara statistiknya kok buat nguji validitas sama reliabilitas ini sebelum instrumen dipakai benaran. Oke, sip. Data angka udah kekumpul nih. Sekarang bagian yang sering dianggap momok, analisis data. Gimana cara ngolah angka-angka ini biar jadi jawaban? Haha, jangan takut dulu. Creswell ngebaginya jadi beberapa langkah kok. Pertama, persiapan data. Persiapan? Ngapain aja tuh? Pastiin data lengkap, kasih skor kalau perlu, masukin ke software statistik kayak SPSS, terus bersihin dari kesalahan input. Oke, dibersihin dulu datanya. Terus? Kedua, analisis deskriptif. Ini buat ngegambarin data kalian secara ringkas aja. Pakai rata-rata, min, nilai tengah, median, nilai yang sering muncul modus, sama sebaran data, standar deviasi. Ini kayak ngasih profil singkat data kalian lah. Oh, itu baru gambarannya ya? Belum jawab pertanyaan penelitian dong? Belum. Intinya, itu ada di analisis inferensial. Inferensial. Nah, ini dia nih. Ini yang dipakai buat nguji hipotesis kalian tadi. Pilih uji statistik yang sesuai sama pertanyaan dan jenis data kalian. Milih ujinya gimana? Misal, mau bandingin rata-rata 2 kelompok, pakai t-test. Mau lihat hubungan antara 2 variabel skor, kayak skor motivasi sama skor kalam, pakai korelasi. Nanti hasilnya angka lagi. Iya, nanti ada hasilnya. Salah satunya p-value. Gampangnya gini, kalau p-value itu kecil banget, biasanya di bawah 0,05. 0,05 ya, sering dengar tuh. Itu artinya temuan kalian kemungkinan besar bukan karena kebetulan aja. Jadi kalian bisa lebih pede nolak hipotesis 0 yang bilang nggak ada hubungan atau perbedaan apa-apa. Selain p-value ada lagi? Ada. Lihat juga effect size. Buat tahu seberapa kuat sih hubungan atau perbedaan yang kalian temukan itu. Signifikan aja kadang nggak cukup. Perlu tahu juga besarnya efek. Wih, oke. Lumayan teknis ya ini. Tapi intinya, statistik ini alat bantu buat narik kesimpulan dari data sampel ke populasi yang lebih luas, gitu kan? Tepat sekali. Alat bantu yang powerful kalau dipakai dengan benar. Nah, setelah dapat angka-angka hasil analisis ini, gimana cara nyeritainnya di skripsi? Kan nggak mungkin cuma nempel tabel SPSS doang. Jelas nggak mungkin. Interpretasi itu kuncinya. Kalian harus menerjemahkan angka jadi cerita yang bermakna. Menerjemahkan angka jadi cerita? Gimana caranya? Creswell nyaranin beberapa langkah. Pertama, ringkas temuan utama kalian. Hasil statistik yang paling penting itu apa? Oke, ringkasin dulu. Kedua, hubungkan lagi ke pertanyaan atau hipotesis kalian. Terjawab nggak? Didukung nggak dugaannya? Cek lagi ke awal ya. Hasil kalian ini nguatin yang udah ada? Atau malah nentang? Atau jangan-jangan nambahin sesuatu yang baru? Oh, dikaitin sama yang lain. Keempat, jujur akui keterbatasan studi kalian. Mungkin sampelnya kecil, atau instrumennya kurang sempurna. Itu wajar kok. Oke, jujur soal batasan. Terus? Terakhir, berikan saran. Apa implikasinya buat guru bahasa Arab?
Apa saran buat penelitian selanjutnya? Jadi, angka itu baru awal. Cerita di baliknya itu yang penting. Wah, oke. Jadi nggak cuma angka mati ya, tapi ada maknanya. Paham. Sekarang kita pindah nih ke bagian yang kayak milih jurusan dalam riset. Desain atau rancangan penelitian. Nah, ini seru. Banyak pilihannya. Kata Creswell, ini banyak banget jenisnya ya. Kita mulai dari yang katanya paling kuat buat buktiin sebab akibat. Eksperimen. Betul. Eksperimen itu tujuannya emang nguji hubungan sebab akibat. Yang paling ideal itu true experiment. True eksperimen, kenapa paling ideal? Karena peneliti ngebagi partisipan secara acak, random assignment, ke kelompok perlakuan yang dapat treatment, misal metode ngajar baru, sama kelompok kontrol, yang metode biasa. Pengacakan itu penting ya? Penting banget, biar kedua kelompok seimbang awalnya. Jadi, kalau ada beda hasil di akhir, kita lebih yakin itu karena perlakuannya, bukan karena emang udah beda dari awal. Tapi di sekolah kan sering susah ya ngacak siswa seenaknya. Nah, itu dia masalahnya. Makanya ada kuasi eksperimen. Kita pakai kelas yang udah ada aja, nggak diacak. Ini lebih praktis di lapangan. Tapi klaim sebab akibatnya jadi lebih lemah dikit gitu. Sedikit lebih lemah, ya. Tapi tetap berguna banget kok di penelitian pendidikan. Ada variasi lain juga kayak factorial design, repeated measures, single subject, macam-macam. Oke, jadi ada level kekuatannya ya. Terus kalau kita cuma pengen tahu dua hal itu nyambung atau enggak, tanpa bilang mana sebab, mana akibat, Nah, itu pakai desain korelasional. korelasional. Tujuannya cuma ngukur sejauh mana dua variabel atau lebih itu berhubungan. Hasilnya nanti koefisien korelasi. Angka antara -1 sampai +1. Angka lagi nih. Iya, makin dekat ke 1 positif atau -1 negatif, makin kuat hubungannya. Misal hubungan antara jam belajar mandiri sama IPK mahasiswa PBA. Bisa buat prediksi juga nggak sih? Bisa. Tapi ingat warning keras dari Creswell, korelasi bukan kausalitas. Nah, ini penting banget. Sering salah kaprah. Iya, hanya karena dua hal berhubungan, belum tentu satu menyebabkan yang lain. Bisa jadi ada faktor ketiga yang nggak kita ukur. Hati-hati di sini. Catat. Penting banget itu. Nah, kalau mau foto kondisi atau pendapat banyak orang sekaligus, kayak survei pemilu gitu, misalnya mau tahu persepsi mahasiswa UIN SCC soal fasilitas perpustakaan bahasa Arab. Pakai desain survei, ini pakai kuesioner atau wawancara terstruktur ke sampel yang mewakili populasi besar. Sampelnya harus mewakili ya? Harus. Bisa cross-seksional, datanya diambil sekali waktu aja, kayak snapshot, atau longitudinal, datanya diambil beberapa kali dalam periode tertentu. Misal, ngelacak perkembangan alumni PBA selama 5 tahun. Kunci sukses survei apa? Pertanyaan kuesionernya harus bagus, samplingnya tepat, sama usahain dapat respons yang banyak dari sampel. Oke, itu tadi yang banyak main angka ya, kuantitatif dan variasinya. Sekarang kita nyebrang ke kampung sebelah nih, dunia kualitatif. Siap. Dunia makna dan pemahaman mendalam. Ada desain namanya grounded theory. Ini kayaknya unik banget, membangun teori dari dasar. Maksudnya gimana tuh? Sangat unik memang. Kalau desain lain biasanya nguji teori yang udah ada, grounded theory justru tujuannya ngebangun teori baru. Langsung dari data lapangan. Wih, kebalik ya? Cocok buat fenomena yang belum banyak teorinya. Prosesnya iteratif. Kumpul data, biasanya wawancara, terus analisis pakai coding. Ngasih label ke data gitu. Coding? Terus? Bandingin terus data sama kode yang muncul, constant comparison. Sampai akhirnya muncul pola atau teori inti yang bisa ngejelasin fenomena itu. Jadi teorinya benar-benar membumi, lahir dari pengalaman partisipan. Wah, keren juga ya prosesnya. Terus kalau kita pengen benar-benar hidup bareng suatu kelompok buat ngerti budayanya. Misalnya neliti kehidupan mahasiswa internasional program bahasa Arab di UIN SC. Gimana caranya? Nah, itu ranahnya etnografi. Etnografi. Tujuannya mendeskripsikan dan menafsirkan pola perilaku, keyakinan, bahasa, suatu kelompok budaya. Penelitinya biasanya terjun langsung dalam waktu lama. Terjun langsung? Jadi bagian dari mereka? Iya, ikut berpartisipasi sambil ngamati. Jadi partisipan observer. Terus wawancara mendalam, kumpulin artefak. Hasilnya berupa deskripsi yang kaya dan mendalam, istilahnya thick description. Tentang budaya kelompok itu dari sudut pandang mereka. Sudut pandang orang dalam ya? Emic perspektif? Betul sekali. Kayak jadi bagian dari mereka gitu ya? Menarik. Ada lagi riset naratif.
ini fokusnya ke cerita hidup individu. Betul. Riset naratif itu mengeksplorasi pengalaman hidup satu atau beberapa orang lewat cerita mereka. Lewat cerita ya? Peneliti ngumpulin cerita ini. Bisa lewat wawancara, analisis diary, surat, atau dokumen pribadi lainnya. Terus, cerita itu disusun ulang. Istilahnya restoring. Disusun ulang? Iya, jadi narasi yang runtut secara kronologis. Sambil identifikasi tema-tema kunci, dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Fokusnya pada gimana individu memaknai hidupnya lewat cerita. Sangat personal dan kolaboratif antara peneliti dan partisipan. Oke. Nah ini pertanyaan penting nih. Boleh nggak sih gabungin kuantitatif sama kualitatif dalam satu skripsi? Biar dapat data angka sekaligus pemahaman mendalamnya. Gitu. Best of both worlds lah. Boleh banget. Namanya Mixed Methods Research. Dan ini lagi populer banget sekarang. Kenapa populer? Karena Creswell ngejelasin, kombinasi ini seringkali bisa ngasih pemahaman yang lebih utuh, lebih lengkap gitu. Saling melengkapi ya? Iya, misalnya hasil survei kuantitatif nunjukin ada penurunan motivasi belajar Nahu. Terus kalian tindak lanjuti dengan wawancara mendalam, kualitatif, ke beberapa mahasiswa buat tahu kenapa sih motivasi mereka turun, kan jadi lebih jelas. Oh, jadi kuanti dulu baru kuali buat menjelasin gitu ya? Ada cara lain? Ada beberapa strategi. Bisa jalan bareng terus digabung di akhir, convergent. Bisa kuanti dulu baru kuali, explanatory sequential kayak contoh tadi. Atau sebaliknya, kuali dulu buat eksplorasi, hasilnya dipakai buat bikin instrumen kuanti, exploratory sequential. Pilihannya tergantung tujuan risetnya. Oke, jadi bisa saling melengkapi ya. Terakhir nih, di peta desain, action research, atau penelitian tindakan. Ini cocok banget ya buat calon guru kayak kita-kita. Sangat cocok. Action research atau yang sering kita kenal sebagai penelitian tindakan kelas, PTK, itu fokusnya memang memecahkan masalah praktis, langsung di tempat kejadian. Di kelas kita sendiri gitu ya, pas PPL misalnya. Persis, prosesnya itu siklus. Kalian merencanakan tindakan perbaikan, plan, melaksanakannya, act, mengamati hasilnya, observe, lalu refleksi, reflect. Plan, act, observe, reflect. Siklus terus ya? Iya, untuk merencanakan siklus berikutnya, kalau dirasa perlu perbaikan lagi, tujuannya bukan generalisasi ke populasi luas, tapi perbaikan praktik secara langsung di kelas itu. Sangat kolaboratif, biasanya guru kerjasama dengan dosen atau mahasiswa. Wah, beneran relevan banget ini buat kita. Wih, banyak banget ya pilihannya ternyata. Oke, anggaplah kita udah selesai nih berjibaku ngumpulin dan analisis data. Entah itu angka atau cerita. Udah lega ya tahap itu, tapi belum selesai. Nah iya, terus gimana kita tahu kalau riset kita ini sahih atau bisa dipercaya? Ada standarnya nggak? Dan gimana cara nulis laporannya biar oke punya? Tentu ada standarnya. Kualitas riset itu penting. Creswell jelaskan, standarnya agak beda nih antara kuanti dan kuali. Bedanya gimana? Kuantitatif itu lebih nekankan ke validitas, kesimpulannya akurat nggak, sama reliabilitas, pengukurannya konsisten nggak. Validitas, reliabilitas udah dibahas tadi ya. Kalau kualitatif? Kualitatif lebih ke trustworthiness, kepercayaan. Ini ada beberapa elemen. Credibility, hasilnya masuk akal nggak buat partisipan. Transferability, bisa relevan nggak di konteks lain. Dependability, prosesnya jelasnya. Sama confirmability, temuannya didukung data nggak, bukan bias peneliti. Wah, istilahnya beda ya. Tapi intinya sama-sama soal kualitas dan kepercayaan kan? Intinya, iya. Penelitian yang baik itu prosesnya transparan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk laporan atau skripsi, ikuti format standar kampus aja. Nulisnya gimana biar bagus? Sajikan temuan secara jujur, jelas, sistematis. Jelaskan metode kalian dengan rinci, biar orang lain bisa nilai. Diskusikan temuan kalian, apa artinya. Jangan lupa, akui keterbatasan studi dan beri saran yang konkret. Oke. Oh iya, sering lihat ada lampiran tebel banget di belakang skripsi. Itu isinya apa aja sih sebenarnya? Lampiran itu buat materi pendukung yang kalau ditaruh di badan utama malah bikin terlalu detail atau ganggu alur. Contohnya? Contohnya ya instrumen penelitian lengkap, kuesioner, pedoman wawancara, surat izin penelitian, informed consent form, bisa juga transkrip wawancara kalau perlu, contoh aja,
atau tabel output statistik SPSS yang panjang banget. Oh, biar nggak menuh-menuhin di bab utama ya. Betul, biar fokus ke analisis dan interpretasinya. Oke, lengkap banget nih kupasannya dari A sampai Z soal riset pendidikan ala Creswell. Jadi, setelah dengar semua ini, intinya buat kita anak PBA, UIN SSC, apa dong? So, what does this all mean? Haha, catchphrase-nya keluar. Intinya gini, memahami lanskap penelitian pendidikan ini, dari dasar filosofinya sampai ragam desainnya, itu aset berharga banget buat kalian. Aset ya? Iya. Ini bukan cuma soal biar lulus skripsi aja, tapi ini soal ngebekali kalian jadi calon pendidik bahasa Arab yang bisa mikir kritis, yang bisa analisis masalah secara sistematis, cari solusi berbasis bukti. Bahkan bisa berkontribusi ke ilmu pengetahuan juga ya? Tentu, lewat riset kalian sendiri nanti. Dan ingat, kata Creswell, nggak ada satu metode terbaik buat semua masalah. Yang ada itu metode yang paling tepat buat jawab pertanyaan penelitian spesifik kalian dalam konteks kalian. Jadi, pilihlah dengan bijak. Setuju banget, semoga obrolan kita yang lumayan padat ini bisa ngasih insight baru ya buat kalian semua, gengs PBA. Jangan minder atau takut buat mulai eksplorasi topik-topik riset yang bikin kalian penasaran di dunia pendidikan bahasa Arab. Banyak banget loh yang bisa digali. Banyak sekali. Nah, sebagai penutup nih, ini ada pertanyaan buat kalian renungin bareng-bareng. Di era digital yang serba cepat dan penuh distraksi ini, menurut kalian tantangan unik terbesar apa sih yang dihadapi peneliti pendidikan bahasa Arab, khususnya di Indonesia? Apakah metode-metode yang kita bahas tadi masih relevan semua, atau jangan-jangan perlu ada adaptasi khusus nih? Pertanyaan menarik untuk dipikirkan. Sesuatu buat dipikirin bareng ya. Oke deh, sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya. Ciao!